Oke, everybody. Balik lagi di channel gua. Yo, lanjut ya teman-teman ya. Kita kemarin udah belajar tentang elastisitas harga. Jadi elastisitas itu kan ada tiga jenis ya teman-teman ya. So kita lanjutin ke jenis yang kedua. Namanya elastisitas silang atau cross elasticity. Oke, jadi apa tuh elastisitas silang? Jadi kayak silang gitu ya. Silangnya antara apa? Antara perubahan jumlah ya. Ini akibatnya perubahan jumlah barang yang diminta ya disebabkan oleh perubahan harga barang lain. Jadi kata kuncinya adalah ini permintaan barang naik atau turun gitu ya, berkaitan atau disebabkan oleh adanya perubahan harga barang lainnya atau PY. Jadi si sebabnya adalah si PY. Ya, ini dia sebabnya. Oke, akibatnya apa? Akibatnya adalah si QX-nya atau barang lainnya. Kita nggak ngomongin antara si barang itu sendiri dengan barang itu sendiri gitu ya. Tapi barang lain dan barang itu sendiri. Oke. Jadi PY dan QX ini akibatnya. Oke, biar gampang gue jelasin di sini teman-teman ada tiga jenis barang ya yang tergolong ke dalam elastisitas silang ini. Oke, jadi kita balik lagi ke konsep hubungan antara barang satu dengan barang yang lainnya. Yang mana kita kelas 10 udah belajar berkaitan dengan barang substitusi, ya kan? Barang komplementer dan satu lagi adalah tidak ada hubungan. Oke, sekarang substitusi. Gue tanya sama lu teman-teman. Di sini ada sepatu ya kan? Substitusinya apa kira-kira? Oke, substitusinya ya udah dia sendal gitu misalkan let's say. Oke, so ketika harga si sepatu ini naik gitu ya atau harga sendal deh. Harga sendal nih turun gitu ya. Harga sendal ini turun harganya. Oke, maka si kide sendal ini ya kan, kide sendalnya akan naik gitu kan ya. Oke. Nah, berarti otomatis gitu ya. Si yang tadinya orang-orang itu beli sepatu, maka dia akan pindah ke sendal. Kenapa? Gara-gara harganya turun gitu ya. Orang-orang bakalan pindah yang tadinya di sini itu banyak orang yang minat gitu ya. Banyak orang nih yang minatnya di sini nih gitu. Akhirnya gara-gara ngelihat dia turun nih harganya, maka orang-orang ini pindah ke sini. Dia akan beli sendal. Gitu ya, teman-teman. Karena barangnya itu sifatnya substitusi. Oke. Jadi untuk barang substitusi ini hubungannya negatif, teman-teman. Oke. Sorry, hubungannya positif. Maksud gua ya. Dari mana positifnya? Nah, ini yang kita lihat. Saat ada harga barang turun, maka permintaan barang juga ikut turun. Jadi PY turun menyebabkan KD X-nya turun juga. Jadi yang dilihat ini ya, turun dan turun. Oke. Begitupun sebaliknya teman-teman. Makanya dia nilainya positif. Oke. Nah, kebalikan dengan barang komplementer. Komplementer misalkan di sini ada sepatu. Oke. Sepatu dan kaos kaki. Oke. Sama aja ya. Mau dia dibalik mau enggak sama aja. Oke. Gue pengen ngambil harga si sepatunya. Sepatunya harganya naik nih let's say. Oke. Maka sesuai dengan hukum permintaan, kide sepatu akan turun ya kan. Otomatis nih barang komplementernya juga ikut turun. Jadi kan kalau mau pakai sepatu kan butuh kaos kaki kan gitu ya. Akibat orang-orang tuh nggak beli sepatu, ya berarti orang-orang nggak butuh kaos kaki gitu kan. Karena tadi kalau dia apa namanya sepatu turun, sepatu naik harganya, maka dia akan pindah ke substitusinya. Substitusinya apa? Substitusinya sendal kan. Nah, sendal ini kan nggak butuh kaos kaki. Maka permintaan si kaos kakinya juga tuh turun. Oke. Jadi yang dilihat di sini ya, PY naik, ternyata ide-nya untuk barang lainnya, which is kaos kaki yang komplementer itu turun. So, di sini nilai koefisien elastisitasnya negatif. Oke. Which is PY, misalkan ngomongin sepatu ya, PY tadi naik, maka kide X atau kide-nya si
kaos kaki ini tuh turun berbanding terbalik atau negatif. Oke. Gue pengen perjelas di sini substitusi itu barang yang saling melengkapi, sorry, saling menggantikan ya, menggantikan. Oke. Tapi kalau komplementer itu barang yang saling melengkapi, saling melengkapi. Oke. Ada satu konsep lagi atau ada satu jenis barang lagi, karena ini kan ngomongin hubungan antara barang satu dengan barang yang lain ya. Ternyata ada nih yang nggak berhubungan sama sekali. Oke, di sini misalkan sepatu sama mouse deh gitu ya. Kan nggak nyambung ya. Kalau sepatu, misalkan harga sepatu naik nih. Tadi ya, let's say harga sepatunya naik, maka tadi kidenya turun ya. Kidenya si sepatu turun. Nah, hubungannya apa nih sama mouse gitu kan ya? Kalau kidenya turun, iya, orang-orang kan gak ada hubungannya gitu. Gue pengen ini gue pakai di kaki gue gitu kan. Tapi mouse ini fungsinya beda, gak ada hubungannya sama sekali dengan si sepatu. Maka ininya tetap gitu. Kide yang ini tetap nggak terpengaruh Samsung. Oke. Jadi kalau yang tidak berhubungan maka nilai EC-nya nanti adalah nol. Oke. Misalkan ada PY naik gitu ya, maka kayak kide-nya si X gitu ya tetap. Naik atau turun sama aja. Dia akan tetap. Oke. Kenapa nol? Karena kan ini bandingin antara perubahan kuantiti terhadap perubahan harga gitu ya. Nah, maka dia perubahan kuantitinya nol, nol per angka gitu ya. Angka berapapun hasilnya akan nol. Kayak gitu. Oke, biar nggak bingung kita langsung aja ke hitung-hitungannya ya teman-teman. Di sini gua ada contoh soal ya. Sekaligus kita coba menghitung koefisien. Oke, jadi koefisiennya sama sebenarnya dengan rumus yang harga ya. Kita ngebandingin antara yang tadi ya, perubahan kuantiti terhadap perubahan harga. Oke, di mana delta Qx ini adalah Q2 min Q1, delta PY ini PY2 min PY1, ya, PY1 harga awal, PX1 adalah kuantitas awal. Atau bisa pakai rumus yang kedua. Nah, ini dia, ini esensi dari elastisitas itu sendiri. Bacanya adalah apa namanya? Seberapa besar persentase perubahan si quantity ini terhadap adanya perubahan apa namanya harga barang Y kayak gitu. Langsung aja deh kita ke soal ya. Di sini gua ada contoh soal. Ketika tingkat harga pensil 2.000, permintaan pensil 140. Sedangkan di sisi lain, ketika harga pulpen 3.000, permintaan pulpen 100. Oke, kemudian saat harga pensil naik jadi 2,5 dan harga pulpen itu tetap, permintaan pensil berkurang 80 dan permintaan pulpen meningkat jadi 140. Berapa nilai koefisiennya? Nah, teman-teman di sini kan kita butuh data ya. Data apa aja yang kita butuhin? Em, yang pertama, data PY1 QX1. Oke, begitupun juga QX2 PY2 ya. Nah, tapi kita identifikasi dulu ya. Yang berubah itu harga siapa? Harga pensil kan? Pensil itu yang tadinya 2.000, katanya dia naik jadi 2.500. Maka ini Y-nya nih. Oke, PY. Oke, PY satunya adalah 2.000 harga mula-mula. PY 2-nya adalah 2,5. Oke, 2,5. Oke, lanjut ke Ki sekarang. Kan kalau elastisitas hilang berarti ngomonginnya QX ya. QX-nya apa nih? QX1, oh berarti harga barang lainnya. Barang lainnya apa? Oh, pulpen ya kan. Pulpen itu tadi meningkat gitu ya. Yang tadinya pulpen itu 100 menjadi 140. Oke, QX2. QX1-nya 100, QX2-nya 140. Oke,
Nah, udah dari sini kita bisa langsung aja masukin ke rumus yang pertama ya. Langsung aja em, kita ke rumus yang pertama. EC sama dengan, ya kan? Delta QX. Oh, berarti perubahan QX. Ya ini aja ya, delta QX 140 dikurang 100. Atau gue tulis deh 140 dikurang 100 per, ya delta PY sama kayak tadi. P2 min P1 ya. PY2 min P1 2000, 2,5 dikurang 2000. Oke. Dikali nih sama PY1 QX1. Oh, berarti yang ini dan yang ini. Oke, 2000 per 100. Oke, so di sini kita dapat 40 per 500 ya dikali 2000 per 100. Udah coret-coret aja ya. Kita coret-coret aja deh nih angkanya. Nol ya. Sorry. Coret, 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 coret. Ya, ini 2 coret, 2 1 2. Oke, berarti tinggal 4 kali 2 per 5 berarti 8 per 5 ya. 8/5 sama dengan 8 per 5 itu adalah setiga, 3 per 5 itu 6 ya. Berarti 1, so jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, nah karena ini positif, berarti hubungan kedua barang tersebut adalah substitusi ya. Oke, udah ketahuan juga ya pulpen sama pensil kan saling menggantikan kayak gitu ya teman-teman. Oke deh, kita coba palingnya untuk video kayak ini kita bakal belajar selanjutnya ke elastisitas pendapatan. Gitu aja teman-teman, semoga membantu. Kalau ada yang perlu di follow up lagi, boleh komen-komen aja teman-teman. Jangan lupa di like juga videonya. Kalau emang membantu dan boleh banget ya udah kita komunikasi lewat komen aja ya. Thank you, bye bye.